Oke, kembali lagi bersama kami semua di sini di podcast apa namanya kita? Podcast Ba'da Zuhur. Iya, podcast Ba'da Zuhur. Cuman karena kita dapat waktunya sekarang, jadi ini masih sebelum zuhur ya, tapi nggak apa-apa. Biasanya kita record Ba'da Zuhur kok. Oke, kembali lagi bersama kita di sini dengan saya Jumal Lutfi sebagai host dan partner host saya. Nasya Natania sebagai partner host hari ini. Yeay. Nah, di sini kita mau ngebahas apa sih nih? Kakak Tania nih. Kita mau bahas apa sih di sini hari ini? Hari ini sih kita mau bahas sesuatu yang agak serius nih Mal sebenarnya. Soalnya ini sih sebenarnya kasus yang udah agak lama sih sebenarnya. Tahun-tahun 2000 berapa ya? 2020 enggak sih? Jadi tuh ini tuh kasus tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja umur 15 tahun yang Oh membunuh iya. balita. Pernah rame juga tuh tahun 2020 tuh. Jadi kalau nggak salah dia masih sekitaran SMP SMA masih 15-an tadi ya. Betul. Terus dia itu ngebunuh bocah umur 4 atau 5 tahun gitu waktu itu. Dan ngebunuhnya ini dari yang gue pernah baca itu rapih itu untuk ukuran Iya, bocah tuh rapih bener-bener banget ngebunuhnya. Jadi bener-bener kayak pembunuhan berencana gitu, yang direncanain banget gitu loh. Nah, jadi bener-bener. bener-bener serapi itu kayak di film-film gitu. Iya, dan yang jadi masalah dia umurnya masih 15 tahun gitu kan. Nah, jadi kita hari ini kan sebagai rangka dalam membahas psikologi manusia nih ya dalam mata kuliah psikologi komunikasi. Jadi kita akan melihat hal ini dari kacamata psikologi gitu loh. Jadi yang pertama kita tuh harus setuju kalau ini tuh melanggar hukum, ya nggak? Betul. Ini udah pasti melanggar hukum. Yes. Cuman yang pengen kita tahu adalah gimana anak ini yang notabene masih di bawah umur bisa melakukan hal ini gitu loh. Kenapa? Iya. Gitu loh. Jadi dalam kacamata psikologi kenapa bisa melakukan hal ini gitu loh dalam di hak ini di anak ini gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung tanya aja kali kita ya. langsung panggil aja nih si ahli narasumber psikologi yang kita tahu nih. gitu ya. Oke, jadi di sini kita bakal manggil narasumber pertama kita dari ada 4 nih FYI nih narasumber kita yang pertama. Kita akan panggil aja langsung buat ngejelasin nih. Boleh buat Agil dipersilahkan. Oke, Mas Agil silakan dijelaskan mungkin yang Mas Agil tahu nih. Oke, makasih. Jadi sebelumnya gue di sini pengen ngejelasin secara rinci sih tentang kasus ini sendiri. Jadi ini kasus yang udah cukup lama sih ya. Udah 2 tahun yang lalu ya sekitar bulan Maret 2020 nih terjadi pembunuhan yang dimana tuh pelakunya sendiri adalah remaja umur 15 tahun yang dimana korbannya sendiri itu tetangganya sendiri yang dimana umurnya masih 5 tahun. Jadi ya ini yang dimana tuh kejadian ini terjadi di Sawah Besar yaitu Jakarta Pusat. Jadi tuh apa ya? Ini tuh pembunuhan yang bisa dibilang cukup trending juga karena dimana pelakunya sendiri ini masih remaja. Dia ini membunuh si korban ini yang dimana tetangganya itu pada saat lagi bermain. Nah, jadi penjelasan dari kepala bidang humas Polda Metro Jaya sendiri juga ngasih tahu. Sebenarnya nih anak nih melakukan melakukan aksi ini tuh dia dilakukan secara sadar, di mana tuh terpicu oleh film genre horor sama kekerasan yang dimana tuh salah satu film itu film Chucky. Film Chucky kan ya kita tahu. Iya, betul. Nah, selain itu anehnya itu adalah di mana si korban ini kan melakukan secara sadar. Setelah dia melakukan tuh keesokan harinya itu si korban ini tetap menjalankan aktivitasnya tuh secara normal. Jadi dia tetap sekolah, pergi, pakai seragam. Nah, tapi abis di tengah perjalanannya itu dia ini ganti baju. Terus dia serius? Ya, abis dia ganti baju dia nyerahin dirinya ke polisi. Gokil. Dia ngaku. Iya. Oke, tapi itu pasti polisinya awalnya nggak percaya dong, ya nggak? Iya, namanya juga bocah. Masa bocah tiba-tiba Pak saya ngebunuh kan nggak mungkin. Iya bener dong. banget sumpah. Tapi ternyata terjadi ya. Jadi dia nyerahin diri ke Polsek Taman Sari. Oke. Nah, selain itu juga dia nih punya latar belakang yang cukup tragis sih. Jadi dia mempunyai kebiasaan waktu kecil tuh dia tuh suka membunuh hewan-hewan. Udah kelihatan bibit-bibitnya gitu lah. Nah, iya. Jadi dia suka tuh ngebunuh hewan peliharanya, dibunuh lah secara sadis. Selain itu juga dia punya faktor lain yang ngebuat mungkin kejiwaannya agak terganggu ya. Nah, yang dimana dia tuh memiliki latar belakang, dia tuh broken home. Iya. Selain broken home juga, ternyata dia dapat kekerasan seksual yang dimana yang dilakukan oleh
keluarga terdekatnya sendiri, yaitu pamannya. Itu sih kurang lebih kayak gitu. Iya berarti emang kalau dari latar belakangnya sendiri emang sebenarnya gak bagus-bagus banget gitu ya kita lihat ya. Iya maksudnya jadi mungkin dari yang penjelasan yang kita dapat dari pihak kepolisian cukup menggambarkan lah dari latar belakangnya aja nih gimana dia bisa sampai ke titik itu kan. Nah cuman itu kan dari latar belakang secara pengalamannya aja nih ya. Mungkin kalau buat dari sisi teori psikologisnya ada lagi nih. Nah kita akan serahkan. Mungkin kita harus langsung panggil narasumber yang lebih tahu aja kali ya buat bahas dari sisi psikologisnya. Iya betul banget. Boleh buat Azhar sama Salvira. Persilahkan. Oke, narasumber kedua dan ketiga. Silakan. Oke, tadi kan kita udah dengerin nih cerita dari Agil tentang kasus pembunuhan itu ya teman-teman, cukup sadis ya. Nah, kasus tersebut itu bisa ditinjau dari teori tentang karakteristik manusia komunikan melalui pendekatan psikologi humanistik maupun psikoanalisis. Nah, yang pertama kita bisa tinjau dari teori psikologi humanistik, yang mana menurut teori psikologi humanistik setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi atau unik, dan kehidupan manusia berpusat pada dirinya sendiri. Perilaku manusia berpusat pada konsep diri, yaitu maksudnya pandangan orang terhadap dirinya yang bisa berubah-ubah sesuai dengan pengalamannya. Dalam keadaan normal, menurut teori psikologi humanistik, manusia selalu berusaha buat mempertahankan dan meningkatkan kualitas dirinya. Manusia cenderung pengen selalu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan yang bermakna. Manusia juga cenderung berperilaku rasional dan membangun. Nah, dalam kasus yang diceritain Agil tadi, kita bisa lihat nih kenapa anak itu melakukan hal sadis itu. Itu terjadi bisa karena pengalaman pribadi si anak itu sendiri. Pengalaman dia dari menonton film sadis kan, film Chucky. Jadi dia kayak mencontoh kali ya dari pengalaman nonton film itu. Terus dia juga punya pengalaman buruk di masa lalunya kan, kayak broken home gitu. Nah selanjutnya bisa dijelasin sama Aca. Oke coba. Nah ya kalau misalnya dari gue sebenarnya gimana gue mandang kasus ini terhadap pendekatan humanistik ini, jelas yang pertama itu adalah pengalamannya dia yang tadi udah di-mention, karena pengalaman dia itu kan akan membentuk gimana dia berperilaku gitu ya. Yang pertama itu gue akan balik ke pengalaman dasarnya bahwa dia tuh latar belakangnya tuh broken home. Itu sebenarnya paling utama tuh. Betul. Karena mungkin dia biasa ngelihat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya gitu, orang tuanya berantem atau gimana gitu-gitu, yang menghasilkan perilakunya dia ini secara umum yang kayak tadi dia jadi seorang bocah yang sadis gitu kan. Karena dia tadi sempat di-mention suka ngebunuhin serangga ya atau hewan-hewan kecil gitu. Iya, hewan-hewan kecil pokoknya gitulah. Nah, itu tuh emang berpengaruh banget. Jadi humanistik ini bukan selamanya positif yang gimana orang tuh sadar akan konsep dirinya akan menjadi lebih baik, enggak juga. Karena pengalaman yang buruk juga bisa membuat seseorang itu jadi buruk, enggak selamanya itu ngebangun hal yang positif. Nah, yang kedua, kalau dari sebab khususnya dia yang tadi pembunuhan, ini kan kita tahu ya kalau misalnya film Chucky itu film sadis gitu kan. Iya, betul banget. Bahkan gue nggak tahu itu di bioskop tuh ditayangin apa enggak, itu gue nggak tahu. Nah, karena sadis. Nah, jadi perilaku yang pengalamannya dia, karena dia masih bocah juga. Kalau menurut gue, teori humanistik tuh kalau misalnya bocah itu lebih cenderung menelan bulat-bulat gitu informasi atau pengalaman yang dia dapatkan. Jadi dia ngeliat, wah film Chucky nih asik gitu, maksudnya keren gitu ngebunuh-bunuh. Nah dia nelen pengalaman itu nggak ada filternya gitu, jadi nelen secara bulat-bulat menghasilkan perilaku yang sadis gitu. Jadi dia bahkan dia sampai ngebunuh seorang balita yang kesannya itu pembunuhannya tuh rapi dan terukur gitu kan. Itu pasti kan dia dapatkan pengalaman sensasi nontonnya itu dia dapatkan secara bebas yang outputnya tuh berupa pembunuhan tadi gitu. Nah mungkin kalau dari gue, kalau misalnya secara humanistik tuh begitu, kalau penjelasannya dikaitin dengan teorinya dengan pembunuhan ini. Jadi emang dia berkaitan sama pengalaman dia di masa lalu juga berarti. Pengalaman dia di masa lalu dan pengalaman yang dia tonton sih. Berarti apa yang dia rasain, apa yang dia lihat, apa yang dia jalanin itu bakal ngebentuk dia gitu lah. Menurut psikologi humanistik gitu kan. Oke. Cuman kan tadi kan udah di-mention nih sama dua narasumber kita. Kalau ada psikologi humanistik yang berdasarkan pada apa yang sudah manusia jalani gitu loh sama hidupnya dan itu akan menjadi sesuatu yang dia di masa depan gitu lah.
apa yang dia jalani sekarang gitu. Nah mungkin tapi kayaknya gue pernah dengar juga nih dari beberapa sumber kalau sebenarnya dalam diri manusia itu sebenarnya ada yang menahan gitu loh, kayak kekuatan moral yang menahan kita dalam berkelakuan sesuatu gitu loh. Dari alam bawah sadar gitu nggak sih? Itu. Nah gue pernah dengar tuh untuk hal itu. Nah cuman karena guanya nggak terlalu paham, mungkin kita langsung serahin aja nih ke orang yang lebih paham untuk hal itu ya. Buat Abrar buat jelasin lebih lanjut. Ya, tadi kan udah dibahas kasus itu dari sisi pendekatan humanistik ya, dimana dari pengalaman dia membuat perubahan perilakunya. Nah kali ini gue mau bahas dari sisi psikoanalisis. Oke. Nah psikoanalisis ini tuh lebih berfokus kepada alam bawah sadarnya. Nah psikoanalisis ini tuh ditemuin sama Sigmund Freud, dimana dia itu ngebandingin jiwa itu ibarat kayak gunung es gitu, tahu kan gunung es tuh kalau di air tuh suka yang nongol bagian atasnya kecil, tapi yang bawahnya lebih besar kan. Nah, yang nongol di atas air itu bisa disebut kesadaran kita, tapi di bawah airnya yang lebih besar malah itu lebih dalam itu titik alam bawah sadar kita gitu. Jadi tingkah laku kita sehari-hari itu sangat dipengaruhi banget oleh alam bawah sadar kita. Oke. Nah, dari psikoanalisis ini juga bisa dibagi jadi 3, pikirannya bisa dibagi jadi 3, ada ID, ego, sama superego. Oke. Nah, ID ini ibaratnya kayak kepribadian asli lah, intinya banget. Dia tuh berproses berdasarkan prinsip-prinsip kenikmatan kayak hasrat, insting, impuls dan segala macam. Kalau dari kasus tadi tuh, contohnya yang dari kasus tadi tuh ID ini berperan sebagai pembentuk hasrat lah ibaratnya. Kayak yang bikin si pelaku ini pengen ingin ngebunuh. Oke, itu dari ID namanya. Dari ID. Nah, selanjutnya ini ada ego. Nah, bedanya ID dan ego itu kayak kalau ID kan tadi kan baru di dalam hasrat ya, hasrat keinginan dia untuk membunuh. Nah, ego ini tuh adalah pemikiran realistisnya bagaimana cara dia untuk mewujudkan ngebunuhnya itu. Nah, ego itu di situ. Jadi kalau dari kasus yang tadi itu ego ini bekerjanya tuh kan dia kan udah pengen nih ID-nya tuh pengen ngebunuh. Nah, egonya itu berusaha biar gimana nih cara ngebunuh dengan dicepit, ditenggelamin, di bak itu yang menginisiasi lah gitu. Perbuatannya gimana gitu. Nah, yang terakhir ada juga super ego. Nah, super ego ini tuh kekuatan moral dan etik dari kepribadian itu. Jadi seharusnya super ego itu tuh sesuai dengan moral dan etika yang beredar di masyarakat. Jadi ibaratnya kalau misalnya ID dan super egonya ingin melakukan sesuatu tapi berlawanan, super egonya itu harus melawan hal itu agar tidak terjadi karena tidak sesuai moral. Nah, dalam kasus itu super ego si pelaku ini gagal untuk menahan keinginan dia untuk membunuh. Iya, jadi gagal meredam ID dan egonya. Kalau dari sisi psikoanalisis seperti itu. Jadi dia nggak bisa buat nahan hasrat dan pemikirannya tentang membunuh gitu ya. Super egonya tuh gagal, dan tadi mungkin kalau mau kita jelasin mungkin bisa dijelasin lewat humanistik tadi gitu kan, kayak pengalaman-pengalaman dia yang membuat super egonya itu gagal, walaupun kita tahu maksudnya umur segitu pun pasti tahu dong membunuh itu tidak boleh dong. Iya, benar. Tidak sesuai moral yang beredar. Itu tidak melihat umur. Orang yang sudah bisa berpikir pasti tahu itu kan. Tapi emang didasarin sama pengalaman dia yang juga kayak yang tadi udah dikupas di teori humanistik juga, jadinya kayak gitu. Jadi kayak walaupun memang dia pasti tahu, cuman karena tadi pengalaman dia buruk selama hidupnya, jadi dia tidak bisa menangkal kepengenannya buat membunuh gitu loh. Betul. Jadi memang untuk kasus ini tuh penjelasannya menurut psikologi itu ada ya teman-teman ya. Jadi balik lagi tadi, memang anak ini bersalah, tapi kita juga harus tahu gitu loh kenapa dia bisa melakukan hal ini, karena ini adalah sebuah kasus yang sebenarnya jarang banget terjadi gitu loh. Iya, betul. Dengan pembunuh yang tadi rapi kan, yang dia diajak main dulu, baru ditenggelamin, abis itu dimasukin ke ember, terus dimasukin ke lemari kan. Iya, bener-bener serapi itu. Maksudnya kayak ada pembunuhan yang udah bener-bener terencana banget lah gitu kan. Loh. Jadi memang setelah kita dengar penjelasannya, kita harus mengerti kalau orang mengalami pengalaman yang berbeda-beda selama hidupnya, dan mungkin aja dia nggak bisa buat mengontrol kejiwaannya sendiri karena pengalaman-pengalaman yang udah dijalanin tadi gitu loh. Waduh, tapi cukup menarik sih pembahasan hari ini, karena kita juga akhirnya bisa ngelihat kasus ini dari sisi psikologi. Betul banget. Jadi kita jangan langsung ngejudge orang ya. Kita harus melihat juga bagaimana latar belakang dia, dan ada penjelasannya biasanya di
psikologisnya. Oke. Jadi terima kasih buat para narasumber yang sudah datang pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih yang sudah mau ikut podcast kali ini dan terima kasih juga buat partner host saya. Ya, makasih untuk Ajmal, Lutfi dan juga terima kasih untuk semua narasumber. Mungkin kita akhirin di sini. Buat para pendengar jangan lupa jaga kesehatan karena masih ada virus di luar sana. Terima kasih sudah mendengar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa sholat ya karena ini kita podcast Ba'da Zuhur. Terima kasih, dadah semua. Dadah.